前もムカつくいな Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah segmen ya bernama Jurnal Polis, yang isinya mengenai isu-isu kepolisian, motivasi maupun ya sekedar saya ingin bercerita saja mengenai apapun itu. Kan untuk tips-tips polisi pasti itu aja ya isinya. Nanti lama-lama materinya habis ya. Jadi saya mau mencoba mengembangkan diri, mengembangkan konten, dan semoga saja rekan-rekan suka. Dan untuk yang pertama saya bahas adalah mengenai One Piece sebagai motivasi menjadi polisi. Pada tahun 2003, untuk pertama kalinya saya menonton acara One Piece di Global TV. Sejak saat itu, One Piece menjadi hiburan saya di masa kecil ya. Tiap minggu saya selalu ikuti perkembangan episode tersebut, dari grafik Majapahit sampai sekeren sekarang. Di universe One Piece, Marine itu diletakkan sebagai antagonis, yang digambarkan sebagai pihak yang arogan, otoriter, dan mempunyai kekuasaan mutlak atas masyarakat. Berbeda dengan bajak laut, untuk di awal cerita itu digambarkan sosok yang baik dan sering menolong, yang digambarkan melalui tokoh utama yang bernama Monkey D. Luffy. Namun seiring berjalannya waktu, dari kedua pihak tersebut mulai terlihat nih, ada yang baik, ada yang jahatnya. Begitu juga dari Marine maupun dari bajak laut. Cerita One Piece ini sangat menggambarkan dari dunia nyata ya. Dari kedua pihak itu memang selalu ada sisi orang yang baik maupun sisi yang jahat. Smoker merupakan salah satu tokoh Marine yang ada di One Piece. Salah satu karakter Marine ini terbilang sangat overpower ya di awal cerita. Utama pun kesulitan nih untuk mengalahkan si Prokobrat ini ya. Karena pada awal cerita belum dijelaskan mengenai konsep haki, yang dimana itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan pengguna buah iblis. Dan oleh karena itu, Smoker menjadi salah satu karakter favorit saya di serial One Piece. Terutama saat scene Smoker melepaskan Luffy nih ketika dia ditolong oleh Zoro ya. Yang dimana itu Zoro diperintahkan oleh Luffy untuk menyelamatkan Smoker. Pada saat itu bisa saja nih Luffy membiarkan Smoker tenggelam begitu saja ya, dan mati dimakan buaya mungkin. Nah, saya kira ketika scene itu Smoker akan berbalik menyerang ya, karena dia merasa Marine, merasa orang baik, bajak laut adalah orang jahat. Tapi saat di scene itu Smoker rela melepaskan Luffy begitu saja dengan rekan-rekannya ya, karena dia merasa berbalas budi karena setelah diselamatkan dari tenggelam. Dan pada scene itu saya berpikir bahwa tidak semua aparat di One Piece itu jahat ya, tidak begitu saja arogan karena dia merasa paling benar sebagai pihak Marine, sehingga apapun yang dilakukan bajak laut itu jahat. Sehingga pada momen itu mungkin Smoker melepaskan Luffy karena melihat bahwa Luffy itu pihak bajak laut yang baik, sehingga tidak perlu dipaksakan ditangkap saat itu juga. Istilahnya diberi dispensasi lah pada saat itu. Di instansi Marine ini terbagi dua doktrin keadilan, itu keadilan absolut dan keadilan moral, yang saling berlawanan satu sama lain. Kemudian ketika di akhir arc dari Arabasta ini, Smoker secara mentah-mentah nih menolak kenaikan pangkat dari atasannya, karena dia merasa bukan dia yang malahkan krokodil gitu. Yang malahkannya itu adalah Luffy. We didn't take Crocodile down. My subordinates in tears because we couldn't. Hey, you. Could you pass on a personal message from me to the old geezers at HQ? Don't do it, Smoker! Tell them I said go to hell. Yang dimana dia adalah bajak laut, sementara pemerintah itu tidak ingin mengakui nih bahwa yang mengalahkannya itu adalah pihak bajak laut, sehingga dia membuat berita bahwa yang mengalahkan krokodil adalah seorang Marine, yaitu Smoker. Namun dengan kebijaksanaannya Smoker, dia menolak mentah-mentah nih, jadi dia tidak mau nih menerima kenaikan pangkat ataupun penghargaan itu karena bukan dia yang mengalahkan krokodil. Di situ saya semakin menyukai ya karakter Smoker ini, bahwa dia tidak haus jabatan, haus harta atau apapun itu, dengan mengklaim kemenangan itu atas nama dirinya. Sejak saat itu saya termotivasi ingin menjadi seorang anggota polisi yang memiliki sifat baik, adil, dan jujur seperti Smoker. Semoga dengan membuat video ini rekan-rekan bisa melihat saya sebagai sosok polisi yang baik dan mungkin bisa diteladani. Semoga ya. Kalau enggak ya udah ya nggak apa-apa. Karena saya juga masih belajar, masih terus-terusan memperbaiki diri dan mencoba terus melayani masyarakat dengan membuat video seperti ini. Oke, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat. Jurnal Polis pertama, sekian, terima kasih.